Gelandang Inter Milan Hakan Çalhanoğlu seharusnya tidak akan bermain saat pertandingan melawan Bologna, tetapi pertandingan ini tidak dimainkan. Matteo Barzagli, seorang jurnalis Sky Sport, coba menjelaskan situasi tersebut. Jika Lega Serie A memutuskan Inter menang WO 0-3 dari Bologna, maka dipastikan Hakan Çalhanoğlu telah melewati fase hukuman untuk dirinya dan dapat bermain kontra Lazio. Jika juri memutuskan untuk tidak menyetujui kemenangan WO 0-3 dan menunda Bologna Inter, Çalhanoğlu akan menjalani larangan bermain melawan Lazio pada pekan ini dan karena itu ia tidak dapat bermain. Saat ini, mengingat keputusan musim lalu atas pertandingan Juventus Napoli dan kasus terbaru Udinese Salernitana, maka yang diputuskan adalah penundaan pertandingan. Oleh karena itu, Hakan Çalhanoğlu akan melewati laga kontra Lazio. Manajemen Nerazzurri masih menunggu keputusan resmi Badan Liga. Keputusan harus dibuat dalam jam-jam mendatang. Jika dilihat dari unggahan Twitter Lega Serie A, maka 4 pertandingan yang tidak dimainkan pada Giornata 20 dianggap ditunda. Samir Handanovic tidak akan pergi dari Inter Milan. Inter Milan baru saja memastikan kedatangan Andre Onana beberapa waktu lalu. Hanya pengumuman resmi atas si pemain yang belum dilakukan. Datangnya kiper asal Kamerun tersebut menjadikan rumor Samir Handanovic akan pergi meninggalkan Inter. Pakar transfer Gianluca Di Marzio dalam studio Sky Sport Italia mengatakan bahwa kapten saat ini Samir Handanovic tidak akan pergi dari Inter Milan. Hal ini berarti ia akan menerima keputusan manajemen untuk menjadikannya mentor bagi Andre Onana sekaligus sosok pemimpin di ruang ganti. Hal yang pernah dilakukan oleh Francesco Toldo saat ia dicadangkan dengan Julio Cesar sebagai kiper utama. Martin Satriano menuju pintu keluar Inter Milan. Banyak tawaran yang datang. Inter Milan bekerja untuk terus memperkuat tim serta akan membiarkan bagi para pemain yang kurang berkembang di tim saat ini untuk mencari tim baru agar mendapatkan menit bermain yang diharapkan. Gianluca Di Marzio dalam studio Sky Sport Italia mengatakan bahwa Martin Satriano sedang bersiap untuk meninggalkan Nerazzurri. Pemain muda asal Uruguay ini memiliki banyak permintaan pinjaman dan dia bisa pergi untuk menemukan lebih banyak kontinuitas bermain. Inter dan Satriano akan memilih klub yang bisa menjamin menit bermain secara pasti. Rami Bensebaini sangat antusias dengan kemungkinan kepindahan ke Inter Milan, tetapi klubnya Borussia Mönchengladbach tidak tertarik dengan kesepakatan pinjaman. Klub Bundesliga tersebut hanya mau formula pinjaman disertai kewajiban permanen atau merekrutnya dengan biaya yang lebih rendah pada musim panas mendatang karena situasi kontraknya. Dikutip dari FC Internews, Rami Bensebaini merupakan bagian penting dari skuad Gladbach dan mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi, maka tak mungkin mereka mengirimnya ke Inter dengan status pinjaman. Kondisi seperti ini membuat Rami seperti Digne di mana klubnya Everton menolak skema pinjaman yang diajukan oleh Inter dan hanya mau berupa pembelian permanen. Inter hanya tertarik datangkan Nathan Nandez dengan status pinjaman dan tanpa biaya. Alfredo Pedula berbicara dalam studio Sport Italia dengan membahas kemungkinan Nathan Nandez pergi di Januari dengan menyangkutkan Inter Milan. Cagliari mematok angka tinggi bagi para peminat Nathan Nandez yaitu 35 juta euro. Namun Pedula meyakini klub yang datang hanya akan menawarkan setengah dari angka tersebut atau berkisar di 15-18 juta euro. Cagliari bisa terus memaksa dengan formula pinjam dan opsi tebus. Sementara itu, Inter yang musim panas lalu sangat menginginkan Nandez saat ini bersikap dingin dengan situasi si pemain. Mereka tidak menganggapnya sebagai tujuan yang didatangkan untuk Januari ini. Segalanya bisa berubah, tetapi saat ini Inter hanya tertarik mendatangkannya dengan status pinjaman dan tanpa biaya.
Perwakilan Julian Alvarez akan bertemu pihak Inter pekan ini. Fernando Hidalgo diharapkan berada di Milan minggu ini. Agen dari Julian Alvarez tersebut akan bertemu Inter dan AC Milan dalam beberapa hari ke depan untuk mengevaluasi proposal untuk kliennya. Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa Piero Ausilio selama berbulan-bulan telah melakukan komunikasi dengan perwakilan dari pemain muda Argentina tersebut. Dan pada bulan November lalu ia mengirimkan tangan kanannya yaitu Dario Bacin untuk menemui si pemain secara langsung. Julian Alvarez memiliki klausal pelepasan sebesar 20 juta euro walau kontraknya saat ini berakhir pada Desember 2022. Inilah sebabnya dalam beberapa pekan terakhir masa depannya sedang diputuskan. Tidak hanya dua klub Milan yang mengikutinya, ada juga Fiorentina yang menunjukkan minat melalui Nicolas Burdisso yang merupakan direktur teknik La Viola saat ini. Tapi ancaman terbesar datang dari tim luar Italia, di mana Manchester United dan Atletico Madrid siap perang harga atas si pemain. Dalam beberapa hari ke depan, Zhang dijadwalkan akan segera berada di Milano untuk menyelesaikan beberapa agenda penting, terutama terkait kontrak Brozovic serta perpanjangan kontrak para direktur utama seperti BP Marotta dan Piero Ausilio. Dikutip dari Gazzetta dello Sport, kedatangan Steven Zhang ini direncanakan karena adanya beberapa agenda penting yang harus dia lakukan. Di antaranya mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang Marcelo Brozovic, menonton langsung laga pertandingan Supercoppa Italiana melawan Juventus pada Rabu depan, menyelesaikan bond atau surat utang berjangka dengan nilai 400 juta euro dengan periode jatuh tempo baru pada 2027. Memperpanjang kontrak direktur utama seperti BP Marotta dan Piero Ausilio, membicarakan kebutuhan dan anggaran transfer dengan direktur klub dan pelatih kepala Simone Inzaghi. Juventus dan Inter sama-sama masih serius untuk mengejar Scamacca, meskipun Sassuolo tidak akan melepas sang pemain dalam waktu dekat. Ia kini lebih dekat dengan nilai 40 juta euro, sehingga jika ada klub yang menawar di angka 50 juta euro, barulah Sassuolo akan melepasnya segera, meskipun belum terpantau ada klub yang siap untuk itu. Dikutip dari pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio. Para eksekutif Inter Milan sedang memantau para pemain yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2023. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, CEO olahraga Inter, BP Marotta, tidak hanya fokus pada pasar bebas transfer saat ini. Dia juga memikirkan pemain yang pada musim panas mungkin hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontrak mereka saat ini, dan karena itu dapat tersedia dengan biaya transfer yang lebih murah daripada seharusnya. Para pemain yang diminati Nerazzurri yang berada di posisi ini antara lain adalah gelandang Napoli Fabian Ruiz, bek sayap Atlanta Robin Gosens, gelandang Lyon Houssem Aouar, penyerang dari Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram, dan Youri Tielemans dari Leicester City. Semua pemain ini kemungkinan akan memakan biaya mahal jika dipaksakan saat ini dibeli oleh Inter Milan. Tetapi ketika ada 1 tahun tersisa di kontrak, itu akan mendorong klub pemilik si pemain untuk menjualnya daripada kehilangan secara cuma-cuma. Dikutip dari Gazzetta dello Sport, CEO Inter Milan, BP Marotta, berbicara mengenai situasi COVID-19 yang mulai meningkat lagi. Gelombang keempat COVID membuat kami lengah. Beberapa liga menunda pertandingan, tetapi ada juga yang tidak. Situasinya sulit untuk dinilai. Penundaan ini akan memastikan kalender akan sangat padat. Itu akan sangat sulit untuk penjadwalan ulang. Mengenai vaksin ketiga, saya tentu berharap untuk kewajiban vaksinasi ketiga untuk semua pemain. Jika semua pemain mendapat dosis ketiga, penyebaran virus dan penurunan kesehatan akan sangat terbatas. Tidak tahu seperti apa akhirnya, saya harap semua atlet memiliki vaksin yang lengkap. Dikutip dari Sky Sport.
Menteri Kesehatan Italia Roberto Speranza mendorong penghentian kompetisi sepak bola Italia hingga 6 Februari karena tingginya jumlah kasus COVID-19 baru-baru ini. Namun permintaan tersebut mendapat penolakan dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi agar kompetisi tetap maju. Tentu pihak pemerintah Italia akan ada evaluasi yang cermat terhadap peraturan protokol kesehatan di lingkungan stadion dengan pengurangan kapasitas jumlah penonton atau bahkan peniadaan seperti musim lalu. Dikutip dari Gazzetta dello Sport.